Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Kali ini Michan akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Perjanjian Uhang Pandak, bagian yang ketiga alias bagian yang terakhir nih. Aduh, sayang banget ya, ceritanya udah mau selesai aja. Cerita ini ditulis oleh @korean666 dan kalian juga bisa langsung kunjungi tweet beliau ya di @korean666. Link akan Michan sediakan di kolom deskripsi ya. Oke, nggak perlu lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Perjanjian Uhang Pandak, bagian yang ketiga. Di pagi harinya, tepatnya sesudah subuh, matahari sudah sedikit malu-malu menampakkan dirinya. Henry dan Erwin mulai beranjak turun untuk kembali ke rumah. Berharap sampai rumah bisa tidur, karena memang semalaman tidak bisa tidur. Dengan perasaan yang amburadul, Erwin dan Henry berjalan cepat dan tak lupa mengamati sekeliling mereka. Siapa tahu saja ada beruang yang sedang mengilir. Sesampainya di rumah, wajah bingung menyambut Erwin di depan pintu. "Loh mas, dari mana?" tanya Leni terheran melihat Erwin yang saat ini berada di depan pintu rumah. "Ya dari ladang toh, lah emang dari mana lagi? Apa nggak lihat bawa parang begini?" jawab Erwin. "Ngapa wajahmu dek? Kayak lihat hantu?" lanjut Erwin bertanya dengan wajah penasaran yang tergambar jelas pada lekukan dahinya. "Dari ladang? Berangkat jam berapa?" tanya Leni dengan wajah memerah. "Berangkat gimana? Baru juga pulang," kata Erwin. "Kenapa kamu?" tanya Erwin penasaran. "Lah, kalau kamu dari ladang, terus yang tadi malam pulang bikin kopi terus meluk aku siapa mas?" kata Leni dengan wajah ketakutan. Weh, gak buat-buat kamu dek. Aku baru pulang ini. Tadi malam aku mau nginap dengan Henry." "Ngigau kamu ya?" jawab Erwin belum percaya, tapi sedikit risau. "Bukan mas, gak mimpi aku ya, beneran. Orang katamu aku suruh goreng ubi segala semalam," jawab Leni. "Lah kalau bukan kamu, siapa itu mas?" Kini wajah Leni sudah mulai pucat, takut hal yang tidak terjadi. "Tapi gak nganu kan dek?" tanya Erwin memastikan kejadian semalam. "Apa?" Leni kembali bertanya. "Itu gak buat telinga kan?" tanya Erwin lagi. "Kayaknya enggak deh mas, gak kerasa soalnya mas," jawab Leni masih terlihat pucat. "Ya jangan kayaknya tuh ya," jawab Erwin cemas. "Sudah, nanti setelah jemput anak langsung pulang ke tempat ibu. Mas gak bisa pulang nanti malam, ada masalah di ladang. Ketimbang kejadian lagi, tidur saja di rumah ibu ya. Turuti saja omonganku, jangan bertanya. Yang penting kita semua selamat," lanjut Erwin dan langsung masuk ke dalam kamar. Tanpa menjawab, Leni yang mengerti dengan gelagat serius suaminya hanya mengangguk, mengartikan bahwasanya ia menuruti keinginan suaminya. Leni langsung mengemas beberapa pakaian untuk beberapa hari ke depan. Erwin juga sudah berkata kalau untuk sementara saja Leni harus tidur di rumah mertua, berhubung tidak pula terlalu jauh dari rumahnya sendiri. Erwin juga berpesan untuk tidak mengatakan kepada orang tuanya bahwa ada sedikit masalah di ladang, supaya orang rumah pun tidak merasa panik. Leni juga menuruti semua kemauan Erwin tanpa bertanya. Setidaknya dia akan menerima jawaban jika masalah selesai atau malah semakin memburuk. Leni kembali memutar ingatannya, mengingat kembali apa yang sudah terjadi semalam. Mungkinkah ia bermimpi? Tapi tidak. Ia merasakan pelukan yang cukup hangat tadi malam. Leni pun cukup meyakini bahwa tidak ada kejadian yang tidak diinginkan malam tadi. Erwin yang masih berada di dalam kamar mencoba untuk memejamkan matanya, namun semakin mencoba malah semakin tidak bisa tidur. Pikirannya berkelana mengitari sudut kejadian yang telah terlewati, mengamati setiap inci yang terjadi dan memikirkan kejadian yang menimpa istri tercintanya. "Apa aku ketiban sial ya?" tanya Erwin kepada dirinya sendiri. Karena badan terasa lelah dan tidak tidur semalam suntuk,
Erwin pun tanpa sadar tertidur dengan sendirinya. Belum ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkinkah ini sebuah efek samping dari perjanjian yang terjadi secara tidak langsung oleh Uang Pandak yang belum tahu pasti makhluk apa itu. Selepas azan asar berkumandang, Erwin pun sudah terjaga dari tempat tidurnya. Ia tidak mendapati istrinya Leni berada di rumah. Mungkin sudah pergi ke rumah ibu. Begitulah batinnya. Erwin pergi menuju ke kamar mandi sekedar untuk menyegarkan kembali tubuhnya. Leni sudah pergi ke rumah ibu sejak siang tadi, tertutur dari SMS yang ia kirim. Ia pun tidak lupa dengan kewajibannya sebagai istri. Sebelum pergi, Leni sudah menyiapkan beberapa makanan untuk Erwin. Sungguh istri yang pengertian. Setelah mandi dan makan, Erwin pergi ke rumah Hendri untuk menepati perkataan Hendri yang akan mengajaknya ke rumah seseorang yang pernah berurusan dengan Uang Pandak, Pak Samto. Sesampainya di rumah Hendri, ternyata Erwin sudah ditunggu oleh Hendri di depan rumahnya dengan segelas kopi di atas meja terasnya, sambutan yang hangat. "Jadi," tanya Erwin sembari mendekat dan duduk di sebelah Hendri. "Hah, ya jadi. Tinggal berangkat. Tapi sebentar, kopiku belum surut," jawab Hendri sembari menyeruput kopinya, yang ternyata kopi itu masih sangat panas, terlihat dari kepulan asap yang keluar dari gelas tersebut. "Bu, aku dibuatkan satu," kata Erwin. "Ogah, bikin sendiri." "Lah, apa istrimu gak buatkan kamu kopi?" jawab Hendri ketus. "Nah itu masalahnya, istriku semalam katanya dipeluk sama aku. Jadi sekarang dia aku suruh pulang ke rumah mama," kata Erwin yang kini wajahnya berubah menjadi sangat khawatir. "Weh, genderuwo pasti," kata Hendri menebak. "Mungkin, tapi kata Lani, dia gak buat telinga loh Hendri," jawab Erwin. Ya cuma meluk itu aja. Ya diapa-apain. Beruntungnya itu. Cuma aku takut ini karena ulah Uang Pandak itu aku jadi sial menjalarnya sampai ke keluargaku," lanjut Erwin ketakutan. Kini wajahnya terlihat sangat ketakutan. Sedang Hendri hanya khusyuk mendengarkan perkataan Erwin sembari menyeruput kopinya yang sudah mulai dingin. Begitu pula dengan Erwin. Melihat kopi tersebut sudah mulai dingin, Erwin menyesap rokoknya yang baru saja menyala dan meneguk kopi milik Hendri hingga tinggal seperempat. "Wah, murka kamu," kata Hendri melihat Erwin yang meneguk kopinya yang masih hangat. "Udah yuk." "Ya ayolah." Mereka berdua akhirnya pergi ke rumah Pak Samto mengenakan motor milik Erwin. Ternyata cukup jauh rumah milik Pak Samto dari rumah Hendri. Mereka berdua bertanya-tanya kepada orang sekitar di desa sebelah, di mana rumah Pak Samto. Namun hanya sedikit yang tahu siapa Pak Samto ini. Hingga Erwin dan Hendri tiba di sebuah persimpangan, terlihat di sana ada sebuah warung. Hendri pun beranjak dari motor dan berjalan ke warung tersebut untuk membeli sebungkus rokok dan sekalian bertanya di mana tepatnya rumah milik Pak Samto itu. Siapa tahu pemilik warung ini dapat memberi petunjuk lebih jelas daripada orang-orang sebelumnya. "Permisi Bu, tahu rumahnya Pak Samto?" tanya Hendri dengan khas Medok Jawanya. "Oh Pak Sam, iya, lurus aja ke arah timur. Nanti kalau ada rumah warna merah, nah itu rumahnya, tidak jauh dari sini," kata pemilik warung menunjukkan jalannya cukup detail. Akhirnya Hendri dan Erwin bergegas menuju rumah Pak Sam tersebut. Dan benar mereka menemukan rumah warna merah. Rumahnya sangat bagus untuk kelas petani biasa. Bahkan rumahnya paling berwarna dan bagus di antara rumah-rumah sebelumnya. Erwin dan Hendri memberanikan diri untuk mengetuk pintu rumah berwarna merah itu, yang katanya adalah milik Pak Sam. Saat pintu rumah diketuk, ada jawaban dari dalam rumah. Tidak ada yang aneh. Seseorang dari dalam menjawab seperti mana biasanya orang kedatangan tamu. "Siapa?" kata seorang bapak-bapak yang terlihat sudah cukup berumur, tampak dari rambut yang terlihat sedikit beruban. "Benar ini rumah Pak Samto?" tanya Hendri dengan nada yang begitu sopan. "Iya, itu saya sendiri. Cari siapa ya, Dek?"
kata orang tersebut yang ternyata adalah Pak Samto itu sendiri. Lantas bertanya menyelidik kepada Erwin dan Hendri yang belum ia kenali. "Perkenalkan, saya Hendri dan ini teman saya Erwin. Kami ada perlu dengan Bapak," kata Hendri memperkenalkan diri mereka. "Tapi bisa kita bicara sedikit privasi Pak? Soalnya ini menyangkut apa yang pernah Bapak alami," lanjut Hendri langsung menuju ke poin. "Oh begitu ya, ya sudah silahkan masuk," kata Pak Sam yang tampak bingung dan mempersilahkan Erwin dan Hendri masuk ke dalam rumah. Erwin dan Hendri pun masuk ke dalam rumah dan dipersilakan untuk duduk. "Ada apa?" tanya Pak Sam yang begitu sangat menyelidik. "Begini Pak," pembicaraan pun diambil alih oleh pemiliknya, Erwin. "Beberapa bulan yang lalu, tanpa sengaja aku bertemu sama sosok yang bisa dikatakan Uhang Pandeg Pak. Nah, aku gak sadar kalau ternyata memberinya makan adalah hal yang salah. Jadi sudah ada beberapa minggu ia tak saya berikan makan, yang berakibat ladang saya rusak parah. Dan aku pun merasa sial gitu Pak. Istri saya didatangi makhluk halus yang menyerupai seperti saya. Tujuan kami datang ke sini adalah untuk meminta bantuan kepada Bapak. Bagaimana lepas dari perjanjian yang tidak sengaja itu," lanjut Erwin bercerita dari awal yang disimpulkan cukup singkat. "Oh itu, tunggu sebentar ya, biar aku buatkan minum dulu biar santai. Duduk saja di sini," kata Pak Sam dengan sopan dan dengan logat khas Karinci aslinya. Erwin dan Hendri pun menyetujui dengan isyarat mengangguk dan tersenyum kepada Pak Sam. Kini Pak Sam sudah paham dengan tujuan orang yang baru ia kenal itu. Tidak sampai dari 15 menit menunggu, minuman hangat sudah disuguhkan oleh Pak Sam dan beberapa makanan ringan yang masih tersusun acak di dalam toples kaca. "Ayo dinikmati," kata Pak Sam mempersilahkan. "Jadi begini ya Dek, bukan Bapak tidak mau membantu, tapi sejujurnya pun Bapak tidak tahu bagaimana Bapak bisa keluar dari perjanjian itu," lanjut Pak Sam bercerita. "Loh, maksudnya?" tanya Hendri menyelidik. "Iya, Bapak tidak pernah tahu bagaimana caranya. Mau tanya pun ke siapa Dek? Dukun, percuma, gak ada gunanya. Jadi waktu itu Bapak biarkan saja ladang itu, hingga sampai mereka gak pernah datang lagi. Intinya begini, hasil panen yang sempat kamu kerjakan itulah yang ia minta kembali. Jadi mereka minta dibayar, begitulah kira-kira," kata Pak Sam. "Sesimpel itu ya Pak? Tapi kok kemarin sampai ramai sekali mereka datang waktu kami menginap di ladang Pak. Mereka berbondong-bondong datang, seolah meneror malam kami dan mendadak menghilang," ujar Hendri. "Waduh, Bapak tidak sampai sebegitu menakutkannya Dek. Bapak hanya dirusak saja ladangnya, gak sampai menakut-nakuti begitu," kata Pak Sam. "Atau mungkin yang sebenarnya kalian hadapi bukan Uhang Pandegnya, tapi mungkin sosok jin yang menyerupai makhluk bunian itu," lanjut Pak Sam seakan memberikan jalan baru pada masalah Erwin. "Sebenarnya Uhang Pandeg itu apa Pak?" tanya Erwin tiba-tiba. "Wah, itu pun sampai sekarang Bapak tidak bisa menjawab. Ada yang bilang itu manusia, ada yang bilang hantu. Tidak pernah ada yang tahu Dek," jawab Pak Sam sembari tersenyum. "Buat apa juga kita mencari tahu tentang hal yang tidak ingin diketahui kan Dek? Membahayakan diri sendiri itu tidak baik," ujar Pak Sam. "Saya mencari tahu agar kehidupan saya kembali normal lagi Pak, agar keluarga saya tidak diteror oleh hal semacam itu lagi," kata Erwin yang sedikit dongkol. "Begini, tadi sudah Bapak katakan, intinya Uhang Pandeg ini hanya meminta bayaran kepadamu atas pekerjaan yang sudah ia lakukan pada lahanmu," kata Pak Sam seakan meyakinkan. Tidak ada jawaban atau perkataan lagi dari mulut Erwin dan Hendri ketika Pak Sam mengatakan hal itu kedua kalinya. Suasana pun menjadi canggung, hening. Mungkin hanya suara nafas Hendri yang terdengar jelas. "Maaf Pak, boleh merokok kan ya?" tanya Hendri kepada Pak Sam, berusaha untuk mencairkan suasana agar tidak terlihat begitu canggung. "Oh iya silahkan, tidak masalah, Bapak pun merokok juga," kata Pak Sam yang masih tersenyum. Hendri pun menyulut rokoknya dan menghisapnya,
kemudian menyeruput teh yang sudah dihidangkan oleh Pak Sam. Terlihat ada kecanggungan antara Pak Sam dan Erwin. Mungkin karena nada bicara Erwin yang meninggi saat ia terakhir bicara. Karena sepertinya sudah tidak ada lagi yang harus dibicarakan, dan situasi pun sudah tidak sehangat saat pertama kali menginjakan kaki di rumah Pak Samto itu. Akhirnya, Erwin dan Henry berpamitan untuk kembali pulang. Pak Samto pun mempersilahkan mereka berdua pulang ke rumahnya dengan senyum yang ikhlas. Di perjalanan tidak ada satu kata pun keluar dari mulut Erwin. Ia hanya terdiam, memikirkan bagaimana cara menghadapi uang pandak ini. Walau akhirnya selalu menuju pada gang yang tak bersimpang bahkan buntu. Win, sepertinya jalan satu-satunya kamu harus jual ladang itu deh Win. Soalnya sudah gak ada jalan lagi. Kamu dengarkan ucapan Pak Sam tadi. Kalau dukun pun bingung harus bagaimana. Iya Andri, terus istriku sudah diteror ini. Gimana keluarnya? Kata Erwin bertanya. Ya sudah, kalau soal itu serahkan saja sama Gusti Allah. Kalau menurutku ya, kejadian yang menimpa istrimu itu tidak ada kaitannya dengan uang pandak itu. Apa iya mungkin uang pandak itu kerjasama sama genderuwo? Kan sepertinya enggak. Lebih baik istri kamu dibersihkan. Ya setidaknya banyak-banyaklah sholat. Percayalah, setan pun enggan mendekat. Bukan aku menceramahi ya, tapi cuma memberi saran supaya tidak terlalu dalam memikirkan hal yang kita tidak pernah tahu ujungnya. Erwin terdiam mendengar ucapan dari Henry. Mungkin ada benarnya, keluarganya selama ini kurang atau bahkan bisa dikatakan tidak dekat dengan Sang Pencipta. Apapun masalahnya, jelas saja hanya Tuhan yang membuat dan memberikan solusi dari masalahnya. Setidaknya dengan doa dan berusaha, manusia bisa mendapatkan solusi dari setiap masalahnya. Setelah hari itu, Erwin pun menjemput istri dan anaknya untuk kembali dibawa pulang ke rumah. Erwin pun menceritakan kepada Leni apa yang sebenarnya terjadi di ladang. Leni pun mengerti dan paham akan keadaan Erwin saat itu yang tidak pernah tahu bahwa sejatinya ia tidak pernah membuat janji kepada uang pandak. Malam harinya, terbesit pikiran Erwin tentang ucapan Henry yang pada intinya itu adalah agar keluarga Erwin lebih dekat lagi kepada Tuhan. Terbesitlah sebuah ide yang sejujurnya ia pun tidak tahu cara ini akan berhasil atau tidak. Erwin pun mengadakan sebuah syukuran di rumahnya dengan tujuan agar rumahnya lebih sejuk lagi dari sebelumnya. Dan tujuan yang kedua adalah upaya agar tidak ada lagi gangguan dari uang pandak tersebut. Leni pun menyetujui hal itu, bahkan sangat mendukung keputusan yang dibuat oleh Erwin. Beberapa hari setelahnya, syukuran pun diadakan. Beberapa tetangga pun datang, termasuk juga Henry. Buya yang mengimami pengajian pun melantunkan ayat suci dengan merdu saat itu. Erwin tidak berpikir lagi, entah ini berhasil atau tidak usaha ini. Setidaknya ia sudah mencoba. Besok ini aku mau ke ladang. Mana tahu ya, dengan syukuran sederhana ini uang pandak itu tidak lagi menggangguku. Keesokan harinya pun Erwin kembali ke ladang dengan bekal seadanya dan seperti biasa, membawa parang dan juga cangkul seperti mana biasanya. Namun bedanya ada Erwin membawa satu buah ayam yang sudah dimasak dan beberapa sayuran. Sesampainya di ladang, memang benar, ladang miliknya sudah tidak lagi seperti sebuah ladang, melainkan seperti tanah lapang yang sangat rata. Ia hanya menghela nafas panjang. Tidak ada yang dilakukan Erwin selama seharian, hanya duduk sembari merokok dan menikmati kopinya di depan gubuk, sembari memandang ladang miliknya yang seakan terlindas oleh sebuah alat besar. Kalau memang ini balasannya, aku mengaku salah. Aku minta maaf, entah kamu mendengarkan atau tidak. Aku sudah tidak peduli. Aku sudah minta maaf, kata Erwin kepada alam yang mendengar, dengan niat ditujukan kepada uang pandak. Sore sebelum Erwin kembali ke rumah, ia taruh ayam yang sudah ia siapkan dan ia taruh di dalam gubuknya. Ini makanan terakhir untukmu. Aku sudah gak mau mengurusimu. Aku harap kamu bisa pergi dan tidak mengganggu hidupku lagi. Anggap ini sebagai bayaran atas kerjamu selama ini membantu aku. Terima kasih,
kata Erwin dalam hatinya dan berdoa kepada Tuhan. Semoga saja uang pandak tersebut mendengar dan paham dengan niat baik Erwin dalam minta maaf. Erwin pun pulang dengan langkah yang lega dan kembali ke rumahnya untuk bertemu dengan keluarga kecilnya. Semoga tidak ada lagi kejadian semacam ini. Setelah hari itu, Erwin tidak pernah lagi menginjakan kaki di ladang miliknya dan menjual ladang miliknya dengan harga yang seadanya saja. Karena terjual atau tidak, Erwin sudah tidak peduli lagi. Beruntungnya, ladang miliknya terjual melalui perantara Henry. Sejak saat itu, Erwin kembali membeli sebuah bidang tanah di desa yang cukup jauh dari rumahnya untuk ia jadikan kembali lahan pertanian miliknya. Keberadaan uang pandak sendiri hingga kini masih menjadi tanda tanya besar bagi sebagian masyarakat Kerinci, bahkan dunia. Tak ada yang mengetahui secara pasti. Bahkan wujud berupa foto atau gambar pun masih simpang siur keasliannya. Dan selesai. Sekian dan itulah kisah misteri dari cerita yang berjudul Perjanjian Uang Pandak. Terima kasih Michan ucapkan ya untuk kalian yang sudah menonton video ini. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya. Dan tekan juga lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita yang selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.